teman-teman, bertemu kembali di channel Yanti Horror Story. Kali ini dengan judul Penghuni Lain Rumahku. Kisah nyata yang ditulis oleh Amang Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Link saya sertakan di deskripsi. Follow akun beliau juga ya. Yuk kita tonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Agar channel aku lebih berkembang. Kisah nyata kali ini masih di Pulau Borneo, Kalimantan Tengah. Berkisah tentang sebuah keluarga yang baru saja membeli rumah. Tapi rumahnya ini belum selesai dibangun dan dijual murah oleh si pemiliknya hanya sekitar 18 juta saja. Tanahnya juga lumayan luas. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016-2017. Entah kenapa pemilik rumah dan tanah itu menjual rumah dan tanahnya dengan harga yang murah. Dia hanya mengatakan kalau sudah tidak sanggup lagi membiayai pembangunan rumah itu karena dia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Keluarga kecil yang membeli rumah itu bukan berasal dari desa tersebut, sehingga mereka pun tidak tahu cerita di balik rumah yang baru mereka beli itu. Singkatnya, setelah membayar harga rumah dan tanah tersebut, mereka pun mulai melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai itu. Om Ras akan memperkenalkan keluarga ini dulu. Keluarga ini ada 4 orang, ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayahnya bernama Anton, ibunya bernama Diana, dan kedua anak laki-laki mereka bernama Alif, si sulung, dan Haki, si bungsu. Anton ini merupakan seorang mualaf. Dia masuk Islam saat menikah dengan Diana. Anton dan Diana sebelumnya mengontrak di sebuah rumah kecil atau kontrakan panjang. Keluarga ini termasuk keluarga yang taat beragama, sholat 5 waktu, dan juga sering ikut acara-acara di masjid. Ras akan ngasih tahu sedikit. Diana ini merupakan sepupu jauhnya Om Ras. Suaminya Anton bekerja di salah satu sekolah dasar. Kebetulan rumah yang dia beli itu berada tidak jauh dari sekolah tempatnya mengajar. Tidak seperti rumah kontrakan sebelumnya yang berjarak 50 km ke sekolah. Maklum, di desa tempat sekolahan itu tidak memiliki rumah dinas untuk para guru maupun rumah kontrakan. Jadi dengan dibelinya rumah yang berjarak 20 km ke sekolah itu bisa ditempuh dengan menggunakan motor miliknya. Jadi akan sedikit lebih santai, tidak seperti sebelumnya yang harus pergi subuh-subuh menuju sekolah. Hari Minggu Anton libur mengajar. Pagi-pagi itu dia sengaja ikut mengawasi para tukang yang bekerja di rumahnya. Saat itu ada 5 orang tukang di sana. Awalnya aman-aman saja, hingga sore harinya saat mereka memasang kasau atau balokan penyangga genteng, tiba-tiba tukang yang berada di atas terjatuh tanpa diketahui penyebabnya. Tukang itu terluka parah, kepalanya membentur balokan yang ada di bawah. Namun kejadian itu tidak hanya sampai di situ. 3 hari setelah kejadian itu ada lagi 1 orang tukang terluka karena tertimpa atap. Untungnya tidak terlalu parah seperti tukang pertama. Sebaiknya Bapak mengadakan batatenga atau semacam memberi sajen untuk penunggu di sini, Pak, usul salah satu tukang. Memangnya kenapa, Pak? Tanya Anton. Di tanah rumah Bapak ini dulunya gereja Katolik, tapi gereja itu terbakar saat orang-orang sedang beribadah di dalamnya. Dan kata orang yang pernah melihat penampakan di sekitar sini, ada beberapa orang berpakaian biarawati sedang berjalan berurutan di sini, Pak, kata tukang itu menjelaskan. Anton terdiam. Baiklah, ini uangnya. Biar Bapak saja yang batatenga, ujar Anton seraya menyerahkan beberapa lembar uang 50 ribuan. Singkatnya, batatenga pun dilakukan. Dan benar saja, sepenjak batatenga, para tukang tidak ada gangguan lagi saat pembangunan. Berapa bulan berlalu, rumah Anton pun selesai dibangun. Rumah indah yang merupakan impian keluarga kecilnya itu siap dihuni. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa punya rumah juga, ucap Diana malam itu. Ya, alhamdulillah, jawab Anton sambil tersenyum.
Malam pertama mereka tidur di rumah itu masih tidak ada gangguan. Namun menginjak malam ketiga, mulai terasa suasana yang lain. Malam itu Diana sedang memasak makanan di dapur. Kebetulan saat itu suaminya sedang tidak ada di rumah dan anak-anaknya sudah tertidur lelap. Saat dia selesai menggoreng telur dan menaruhnya di piring, entah bagaimana tiba-tiba telur itu menghilang dari atas piring. Saat itu Diana tidak memikirkan apa-apa. Dia hanya menduga bahwa mungkin saja telur itu dimakan kucing saat dia tinggalkan mencuci tangan tadi. Tak, 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 suara ketukan di pintu. Dia berjalan ke arah luar menuju pintu. Namun saat pintu dibuka tidak ada siapa-siapa di situ. Saat Diana kembali ke dapur, tiba-tiba suara ketukan yang sama terdengar lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Saat Diana membuka pintu, sama seperti pertama tadi, tidak ada siapa-siapa di situ. Diana menarik napas panjang, raut wajahnya mulai kesal. Brak! Diana menutup pintu dengan kasar. Tok, tok, tok. Diana melihat dari bawah pintu. Di sana ada bayangan seseorang yang berdiri di luar. Jangan kurang ajar, ketuk-ketuk pintu rumah orang, bentak Diana sembari membuka pintu rumahnya. Namun lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di luar sana. Sesaat suasana menjadi hening. Tiba-tiba dia melihat banyak orang lewat di samping rumahnya dengan tangan yang seperti memeluk sesuatu. Apa mungkin yang mengetuk pintu tadi salah satu di antara mereka ini ya? Batin Diana. Seiring lewatnya orang-orang itu tiba-tiba tercium bau kosong, seperti bau sesuatu yang terbakar. Diana bergegas masuk ke dalam rumahnya dan segera mengecek kompornya. Diana menarik napas lega saat melihat kompornya masih baik-baik saja. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini Diana membukanya sambil membawa pisau. Saat pintu terbuka, terlihat ada beberapa orang warga yang ternyata sedang jaga malam. Maaf Bu, kami mendengar ada teriakan dari dalam. Kami pikir ada maling di rumah Ibu, ujar salah seorang warga. Teriakan? Tanya Diana bingung. Iya Bu, saat kami lewat sini, kami mendengar suara teriakan dari rumah Ibu. Kami kira ada apa-apa Bu. Makanya kami memutuskan untuk mengecek rumah Ibu, sahut yang lainnya. Saya malah dibuat kesal tadi Pak. Di pintu ada yang mengetuk, tapi setelah dibuka tidak ada siapa-siapa di luar, ujar Diana. Warga itu saling berpandangan. Kalau begitu kami pamit ya Bu, maaf sudah mengganggu, kata salah seorang warga itu. Diana mengangguk. Lalu setelah orang-orang itu pergi, Diana langsung menutup pintu rumahnya. Dia mengurungkan niatnya untuk makan. Dia lebih memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Diana masih memikirkan apa yang tadi dia alami dan yang warga katakan. Krek. Suara sesuatu di dinding seperti benda tajam yang digoreskan ke dinding tepat di bagian luar kamar. Seiring dengan bunyi-bunyi di luar, tiba-tiba Diana kembali mencium bau kosong. Dia ingin memeriksanya ke dapur, namun niatnya diurungkan. Tidak, ini bukan bau komporku. Pasti bau dari salah satu rumah warga, gumam Diana. Namun rumahnya itu berjarak sekitar 10-20 meter dari rumah-rumah warga. Liv, bangun nak, temani mama, bisik Diana di telinga anaknya. Alif dengan ogah-ogahan bangun. Ada apa Ma? Tanya Alif. Kamu mencium sesuatu gak? Tanya Diana. Alif mengendus-ngendus sebentar lalu menggeleng. Alif tidak mencium bau apa-apa Ma, jawab Alif. Brak! Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh di dapur. Kita periksa yuk Liv, ajak Diana. Lalu mereka berdua pun berjalan pelan ke arah dapur. Sesampainya di dapur mereka bisa bernapas lega karena ternyata yang jatuh itu adalah ember. Dan di dapur itu ada seekor kucing berwarna hitam. Miau. Syukurlah cuma kucing, gumam Diana. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, mereka pun kembali ke kamar. Haki kemana Ma? Tanya Alif menunjuk tempat tidur adiknya yang sudah kosong.
"Haki!" panggil Diana seraya melihat keluar jendela kamar. Sepi, tidak ada siapa-siapa di situ. "Ayo kita cari Haki, Liv," ajak Diana seraya memegang erat tangan anaknya. Diana dan anak sulungnya itu bergegas mencari Haki, mulai dari dalam rumah sampai keluar rumah. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Haki. Diana mulai menangis. "Ya Allah, di mana Haki?" gumam Diana sesenggukan. "Maaf Bu, ada apa?" tanya seseorang. Diana mengangkat wajahnya, melihat ke arah orang itu yang ternyata adalah warga yang tadi mengetuk pintu rumahnya. "Anak saya hilang, Pak," isak Diana. "Hilang?" gumam orang itu sambil menatap ke arah warga yang lainnya. "Jangan-jangan dingaya orang," ujar salah satu warga. "Plak! Aduh, makanya jangan bicara sembarangan," tegur yang lain. "Maaf Bu, apa anaknya sudah dicari? Atau mungkin anak ibu sedang ke kamar mandi?" "Sudah saya cari Pak, tapi tidak ada," isak Diana. "Itu yang di dalam rumah siapa Bu?" ujar salah seorang warga seraya menunjuk ke dalam rumah. Sontak Diana langsung melihat ke dalam, namun tidak ada siapa-siapa di sana. "Tidak ada siapa-siapa Pak, mungkin Bapak salah lihat," ujar Diana. "Suami ibu kemana? Apa mau kami bantu mencari anak ibu?" tanya warga yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Diana. Lalu selepas melepas sandal, warga itu pun masuk ke rumah Diana. Hawa di dalam rumah itu terasa berbeda. Orang-orang itu saling pandang dan bersamaan mereka menggosok-gosok lengan mereka yang bulu-bulunya sudah berdiri itu. "Ada apa Pak?" tanya Diana. "Tidak Bu, tidak ada apa-apa," jawab mereka bersamaan. Mereka mulai berpencar mencari anak bungsu Diana. Ada yang ke kamar mandi, ada juga yang ke dapur dan ke belakang rumah. Tiba-tiba seorang warga yang berada di belakang rumah berteriak memanggil warga lainnya. Dan bersama-sama mereka menyusul arah suara tersebut yang ternyata di dekat sebuah sumur milik Diana. "Anak ibu ada di dalam sumur," tunjuk warga yang berteriak tadi. "Astagfirullahaladzim," teriak Diana panik. "Kau pegangan di tali itu kuat-kuat ya nak," suruh salah seorang warga. Untungnya di sumur itu ada sebuah ember yang talinya terikat di balokan di atas sumur. Jadi anak itu tidak sempat tenggelam kepalanya. Orang-orang itu pun langsung menolongnya dengan cara menarik tali timba ke atas. Untungnya anak berusia 7 tahun itu bisa bertahan pada pegangannya hingga ke atas. "Kenapa bisa sampai di dalam sumur, Ki?" tanya Diana seraya memeluk anak bungsunya itu. "Tadi aku dibawa mama ke sini, lalu didorong ke dalam sumur. Untungnya aku berhasil meraih ember timba itu," isak Haki. Warga yang mendengar perkataan Haki itu pun saling berpandangan. "Bu, sebaiknya anak-anak ibu jangan ditinggal sendiri lagi. Takutnya kejadian seperti ini terulang lagi," ujar salah seorang warga. "Iya Bu, anaknya jangan ditinggal sendirian lagi," sahut yang lain. "Baik Pak, terima kasih Bapak-bapak sudah menolong anak saya," ucap Diana. "Sama-sama Bu, kalau begitu kami pamit dulu, mau keliling kampung. Mau minum kopi dulu Pak? Biar saya buatkan," kata Diana. "Tidak usah Bu, nanti kami ngopi di pos ronda saja," jawab salah satu di antara warga itu. Setelah warga yang sedang ronda itu pergi, Diana segera membawa anak-anaknya masuk ke dalam kamar. "Untung Haki tidak apa-apa ya Mah," ucap Alif. Malam itu Diana tidak tidur sama sekali, takut jika anak-anaknya kenapa-napa lagi. Subuh, terdengar suara sepeda motor yang parkir di halaman rumah mereka. "Tok tok tok, Assalamualaikum," ucap Anton. Saat mendengar suara suaminya, Diana pun bergegas keluar dari kamar dan berlari ke arah pintu rumah. "Syukurlah kamu sudah pulang," kata Diana. "Salamku kenapa tidak dijawab?" tanya Anton tersenyum seraya melangkah masuk. "Haki demam," ujar Diana. Mendengar perkataan istrinya, Anton langsung masuk ke kamar, memeriksa keadaan anak bungsunya.
Kenapa bisa sampai seperti ini? Tanya Anton. Diana pun menceritakan semua kejadian yang dia alami. Tapi dia lupa menceritakan tentang orang-orang yang lewat di samping rumahnya. Anton terdiam sesaat. Besok kita akan tanyakan kepada Ustadz, ujar Anton. Menjelang pagi barulah Diana bisa tertidur. Sekitar jam 8 pagi Diana terbangun. Di depan kamar dia melihat Alif sedang bermain. Kamu sudah bangun? Tanya Anton yang sedang menggendong Haki. Ini sarapan dulu, tadi aku bikin nasi goreng, lanjut Anton. Diana tersenyum. Dia menatap Anton, suaminya ini memang serba bisa. Bisa memasak, mencuci, dan lain-lain pekerjaan perempuan. Pikirannya melayang ke tahun-tahun saat dia melahirkan Haki. Suaminya lah yang melayani keperluan Diana 24 jam, karena jauh dari orang tua. Nanti sore kita ke rumah Ustadz ya, kata Anton yang membuyarkan lamunan Diana. Ustadz yang mana? Tanya Diana. Di seberang desa ini ada desa lain, kata temanku. Di desa itu ada Ustadz yang bisa melihat hal-hal gaib seperti ini, jawab Anton seraya duduk di dekat istrinya. Kenapa harus nunggu nanti sore? Lebih baik kita pergi sekarang saja, ujar Diana. Baiklah, tapi kamu makan dulu, jawab Anton. Aku takut kalau ada yang ngirim hal-hal gaib pada kita. Apalagi keluargamu kan sangat membenci aku dan anak-anak, ujar Diana lagi. Makanya nanti kita ke tempat Ustadz itu, kita tanyakan semuanya, ucap Anton. Singkatnya, hari itu mereka berempat pergi ke desa tempat tinggal Ustadz. Setelah bertanya dengan para penduduk di desa itu, sampailah mereka di rumah di ujung desa. Assalamualaikum, ucap Anton dan Diana. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam rumah yang pintunya terbuka itu. Cari siapa ya? Tanya seorang ibu-ibu. Saya mencari Ustadz Amir. Apa benar beliau tinggal di sini? Tanya Anton. Wah, kalian telat nak. Hamsah tadi baru berangkat dijemput orang, jawab ibu-ibu itu yang ternyata adalah ibu dari Ustadz Hamsah. Anton dan Diana saling berpandangan. Kira-kira kapan Ustadz Hamsah datang? Malam ini atau besok? Tanya Anton. Ibu kurang tahu nak, tapi tadi kata yang jemput saudara istrinya kerasukan dan desanya itu lumayan jauh dari sini. Kemungkinan beberapa hari baru Hamsah pulang, jawab ibu-ibu tersebut. Baiklah Bu, kami pulang dulu. Oh iya Bu, kami tinggal di desa X. Jika Ustadz Hamsah pulang, kalau beliau berkenan bisa langsung ke rumah kami Bu, kata Anton seraya bersalaman dengan ibu-ibu itu. Iya, nanti akan ibu sampaikan. Hati-hati di jalan. Kamu tidak memasak? Tanya Anton pada Diana malam itu. Tidak, aku tidak ingin ke dapur malam-malam, jawab Diana. Aku beli makanan sebentar ke warung ya, ujar Anton sambil memasukkan dompet ke dalam kantong celananya. Jangan lama-lama ya, aku takut, pesan Diana. Anton tersenyum lalu berjalan keluar kamar. Seperginya Anton, Diana dan kedua anaknya saling berpelukan. Ma, Alif kepingin pipis, kata anak sulungnya. Ayo, saud Diana sambil menggendong Haki, lalu tangan sebelahnya lagi memegang Alif. Mereka bertiga ke dapur. Tiba-tiba bau gosong yang kemarin malam tercium lagi. Liv, pipis di sini saja, ujar Diana sambil menarik tangan anaknya. Brak! Pintu rumah mereka tertutup tiba-tiba. Ada apa, Ma? Tanya Alif. Cepat, Liv, kita kembali ke kamar, ujar Diana ketakutan sambil menarik tangan anaknya. Namun saat mereka berbalik, tiba-tiba terlihat sosok berwarna hitam gosong di balik lemari. Astagfirullahaladzim, ujar Diana kaget bercampur takut. Namun sekejap mereka menutup mata, tiba-tiba sosok hitam gosong itu sudah tidak ada lagi. Diana yang masih menggendong Haki dan memegang Alif pun langsung membawa anak-anaknya kembali ke dalam kamar. 1 jam, 2 jam, Anton tidak kunjung kembali. Diana mulai khawatir. Namun di sisi lain dia juga sangat takut untuk keluar rumah. Dan di saat yang bersamaan terdengar suara pintu digedor-gedor dari luar. Diana,
"Buka pintunya!" teriak Anton. Mendengar teriakan Anton yang seperti orang ketakutan itu, mereka bertiga pun langsung keluar kamar. "Buka pintunya sekarang!" teriak Anton dari luar. Namun pintunya terkunci. "Pintunya kok kunci, Ton?" teriak Diana ikut menggedor-gedor pintu. "Aku tidak mengunci pintunya, Diana," ujar Anton. Mereka mulai panik. Tiba-tiba tercium bau kosong dari arah dapur. "Bau apa ini, Nah?" tanya Anton. "Aku tidak tahu, tapi bau-bau seperti ini sudah sering tercium," jawab Diana. "Api, Ma!" teriak Alif ketakutan melihat cahaya api di dapur. "Astagfirullahaladzim, cepat keluarkan kami dari sini, Ton. Kurasa rumah kita terbakar," teriak Diana terisak. Mendengar kata istrinya, Anton langsung mendobrak pintu itu. Namun sia-sia saja, pintu tidak kunjung terbuka. "Tolong!" teriak Anton berkali-kali. Dan beberapa saat kemudian para warga terdekat mulai berdatangan. Mereka beramai-ramai berusaha mendobrak pintu rumah itu. Dan berhasil. Diana beserta kedua anaknya berhasil dikeluarkan dari rumah yang sudah mulai terbakar sebagian itu. Namun anehnya api hanya membakar di sekitar dapur. Api tidak membakar ruangan-ruangan lainnya. "Pak, demi keselamatan Bapak dan Ibu, sebaiknya malam ini kalian tidur di rumah kami saja. Biar nanti saya ceritakan semuanya," kata salah satu warga. Singkatnya, Anton dan keluarganya tidur di rumah salah satu warga yang ikut menolong mereka tadi. Saat anak-anak Anton dan Diana sudah tertidur, mereka pun diceritakan tentang yang terjadi sebenarnya di rumah itu. Dulu sebelum rumah bapak ibu itu dibangun, di situ juga ada sebuah rumah. Namun hanya berjangka 4-5 hari saja rumah itu dihuni pemiliknya, karena tepat di hari keempat dan kelima rumah itu terbakar habis. Ibunya pemilik rumah itu meninggal di saat terbakar bersama rumah karena dia lumpuh. Dan anak menantunya tidak sempat mengeluarkan ibu itu. Dan sebelum rumah itu juga ada rumah sebelumnya juga yang terbakar. Tapi sekarang anehnya rumah bapak itu tidak terbakar semua. Sementara rumah-rumah yang dulu pernah dibangun di tanah rumah tersebut semuanya habis terbakar, Pak, cerita warga itu. Anton dan Diana saling berpandangan. "Benar awalnya di tanah itu pernah berdiri sebuah gereja?" tanya Anton. "Iya, Pak, katanya dulu memang pernah ada sebuah gereja di sana, tapi terbakar bersama orang-orang yang sedang berdoa di dalamnya. Entah dulu api itu berasal dari mana," jawab warga itu. "Apa mungkin rumah kami tidak terbakar habis karena kami menyimpan Al-Quran?" tanya Anton. "Tidak mungkin, Pak. Soalnya dulu yang beli tanah itu ada yang beragama Islam juga dan ada yang beragama Kristen juga, Pak. Tapi tetap saja, Pak, rumah itu akhirnya terbakar habis. Cuma rumah Bapak ini yang tidak terbakar habis," ujar warga itu lagi. "Jadi yang membeli tanah itu sudah banyak, Pak. Tapi sayang semuanya yang membangun rumah di tanah itu berakhir kebakaran," lanjutnya. "Ya sudah, Pak, lebih baik Bapak dan Ibu tidur saja dulu. Biar besok kami membantu Bapak memilih barang-barang yang masih bisa dipakai dari rumah Bapak," ujar warga itu. Anton dan Diana pun berusaha memejamkan mata walau pikiran mereka berdua masih memikirkan yang sudah terjadi di rumah baru mereka itu. Apa benar di sana dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak menyadari kalau mereka sudah mati? Pagi-pagi sekali Anton dan Diana sudah bangun. Ibu-ibu di rumah itu pun sudah menyiapkan makanan untuk mereka. "Terima kasih, Bu. Maaf kami merepotkan," kata Diana. "Tidak apa-apa, Bu. Malah senang kalau ada yang mau tidur di rumah sederhana milik kami ini," jawab ibu itu tersenyum. Singkat cerita, setelah selesai sarapan, mereka pun berangkat kembali ke rumah Anton. Di sana sudah ada beberapa warga yang menunggu di luar rumah itu. Anton, Diana, dan para warga itu masuk ke dalam rumah, mengumpulkan barang-barang yang masih utuh atau tidak terbakar. Kedua lemarinya masih utuh. Di dalamnya ada Al-Quran kecil yang sering Anton bawa saat mengajar.
Dan di lemari yang lain juga ada ikra anak-anaknya. Dan di dekat dapur ada lemari yang berisi mukena, sajadah, dan juga Al-Quran di lemari atasnya. Dan semua itu masih utuh, termasuk tempat penyimpanan Al-Quran dan sekitarnya. Cuma dapur yang terbakar habis, tidak tersisa apapun. Kalau dipikir-pikir memang aneh sih, tapi begitulah nyatanya. Jadi lemari tempat menyimpan Al-Quran itu terletak di pertengahan ruangan antara dapur dan luar. Kebesaran Allah. Dan sejak saat itu Anton dan keluarga pindah dari kampung itu. Dan tanah rumah itu diserahkan pada warga untuk dibangun sebuah masjid.